Halo Galawers, kembali lagi bersama gue Fatimah Salahat di channel Ungu Film. Gimana kabar kalian? Jangan lupa minum air putih ya, karena ini udah masuk musim panas gitu kan. Ya karena mental gue lumayan ciut setelah dibikin jantungan sama film Insidious kemarin. Kali ini gue bakal bahas film horor yang agak lain nih. Ini konten film ada aja ya, heran gue. Film berjudul Unfriended ini merupakan jenis film food footage berbentuk screen recording pertama yang gue tonton. Rilis di bioskop tahun 2015, film ini menceritakan sekelompok pemuda tukang bully yang diteror sama seorang misterius. Kok bisa? Sebelum mulai, ya kayak biasa lah, bisa kali lah ya subscribe-nya dulu sama like-nya biar kita ini makin semangat gitu kan buat sering-sering nemenin kalian. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita dimulai dari tampilan laptop seorang cewek bernama Blair Lily yang menampilkan postingan adegan bundir seorang perempuan bernama Laura Barnes setahun yang lalu. Di pertengahan nonton, Blair di feed call sama pacarnya bernama Mitch Russell sambil unboxing tipis-tipis lah. Unboxing apa nih? Apaan tuh? Blair sempat di-invite sama temennya ke panggilan grup tapi ditolak. Kan ini tadi udah di-reject ya? Tapi kok ini tiba-tiba Blair sama Mitch masuk ke grup dengan sendirinya gitu? Tapi ya udahlah, kita kenalan dulu sama 3 temannya Blair. Ada Adam Sewell, Ken Smith, dan Jess Felton. Satunya lagi nggak ada wujudnya dengan username Laura227. Waduh, apa ini? Apakah ada konspirasi antara angka 227? Nggak tahu. Atau kita sebut saja Bjorka lah ya. Oke. Adam nggak bisa kick Bjorka dari panggilan, jadi mereka aja yang keluar dari panggilan. Blair ini nyalahin Mitch yang join grup panggilan. Padahal Mitch sendiri nggak ada join ke panggilan grup. Blair kembali join ke panggilan grup, tapi Bjorka masih ikutan nimbrung. Bodoh amat lah, Blair nutup panggilan dan ngechat pacarnya. Mitch bilang kalau dia dapat pesan aneh dari Laura Barnes. Gak lama Blair juga dapat pesan Facebook dari Laura. Alah, paling ada yang ngehack. Kan orangnya udah wassalam itu. Mitch mulai bahas teori konspirasi nih. Dia percaya kalau keberadaan Bjorka adalah arwah Laura yang gentayangan di internet. Buset. Soalnya hari ini tuh tepat setahun setelah kematian Laura. Mitch juga ngasih link ke Blair untuk membenarkan teori konspirasinya. Bercandaan ini udah gak lucu lagi bagi Blair. Dia melaporkan akun Laura, tapi nggak bisa. Mitch menyarankan untuk unfriend pertemanan di Facebook aja. Ya Blair mah nurut aja ya, gak peduli sama pesan dari Laura. Dia malah nganggap ini ulah iseng temennya yang bernama Valerie Rommel, atau kita panggil aja Val. Mereka akhirnya nelpon Val untuk mengakui keisengannya. Di tengah obrolan dengan Val, Blair mendapat notif kalau Jess baru aja upload foto aib Val sewaktu party bareng teman-teman. Walaupun Jess gak merasa upload foto itu, adu cangkem antara Val dan Jess tetap terjadi. Semuanya mencoba melerai dan menyuruh Jess buat menghapus uploadan tadi biar gak makin ribut. Tapi anehnya, foto itu tetap ada meskipun Jess mengaku sudah berkali-kali menghapusnya. Giliran fotonya udah berhasil dihapus dari akun Jess, sekarang gantian akun Adam yang kena sasaran. Gak cuma itu, Jess ngejelek-jelekin Val di grup chat, padahal Jess sendiri lagi gunting kuku. Jengkel gak karuan, Val bongkar aib Jess yang suka kencan sama banyak cowok. Waduh, boyo wedoan nih kira. Semoga gue gak kayak gitu ya. Blair mencoba melerai, tapi dia malah kena bacotan Val karena ngebela Jess lewat chat grup. Barulah si Bjorka mengaku kalau dia yang dari tadi ngehack akun mereka semua dan mancing keributan di video call. Lah, setelah dicek profilnya, rupanya itu akun si Laura. Kenapa baru sekarang diceknya? Kesel gue. Yaudahlah, kita sampai sini panggil si Bjorka ini dengan Laura aja ya. Oke. Val dengan lantang dan berani menyuruh Laura untuk segera mengakhiri semua ini. Diam-diam, Laura mengirim suatu pesan yang bikin Val marah besar dan berniat melaporkan akun Laura ke polisi. Habis itu, Val keluar dari grup video. Yang lain mau ikutan live group call, tapi Blair ngasih tahu ke teman-temannya kalau dia dapat email dari Laura. Ken nyuruh Blair untuk kirim ulang emailnya, tapi tombol buat ngirim ulangnya itu hilang. Blair sampai harus share screen laptopnya ke teman-temannya biar pada percaya. Dia ngebuka link kiriman Laura dan isinya adalah gambar chattingan Laura yang meminta Val untuk menghapus video aibnya. Tapi Val malah ngejek Laura. Di video call, Ken ikutan memaki Laura. Blair ini ngechat Mitch kalau Ken gak seharusnya bilang gitu. Dia tahu kalau Laura dulunya punya banyak masalah.
Dan dari ketikannya, kita tahu kalau Blair dan Laura dulunya itu teman baik. Ya mungkin gengsi kali ya, jadi mendingan si Blair ini melupakan masalah di grup dan ngajak Mitch pergi bareng. Mendadak Laura ini ngancem. Kalau si Blair ini leave grup, teman-temannya semua bakal mati. Ancaman Laura mulai terjadi. Val tiba-tiba join grup dengan tatapan kosong. Laura menyuruh Val untuk bundir lewat chat, sedangkan yang lainnya mencoba menyadarkan Val. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan diikuti kamera Val yang jatuh sendiri. Mereka melihat sepatu dan suara seseorang yang nelpon ke 911 dan bilang kalau Val ini bunuh diri. Saat kamera ngarah ke wajah Val, panggilan pun terputus. Itu kayaknya si polisi yang tadi dipanggil kali ya. Gak cuma ngancem, Laura ini ngirim gambar aib Blair. Lah, rupanya si Blair ini selingkuh sama Adam toh. Kan gak peduli dan pengen leave group. Laura ngajakin mereka untuk bermain tapi gak ada yang peduli. Blair dan kawan-kawannya memutuskan untuk berkomunikasi dengan HP masing-masing dan mematikan mic panggilan. Percuma, orang Laura hacker. Cuma urusan kehidupan mic ya, easy dicks. Berkat strategi itu, Ken mengirim file ke teman-temannya untuk menghapus virus di laptop. Soalnya hacker itu kan bisa melakukan aksinya karena ada virus yang nempel di komputer mereka kan. Laura tahu ada sesuatu yang gak beres. Jadi dia ngancam semuanya untuk menghentikan apapun yang mereka lakukan. Di detik-detik terakhir, scan virus Blair selesai dan Laura bisa di-kick dari grup. Adam melapor ke 911 tentang serangan cyber yang baru saja terjadi. Blair chattingan sama Mitch lalu ngecek-ngecek profil Facebook pertemanannya dengan Laura. Makin jelas di sini kalau dulunya Blair itu berteman baik dengan Laura. Tapi kok sekarang dia malah mengkhianati sahabatnya sendiri ya? Di tengah nelpon, Adam kaget ketika operatornya nanya kondisi Ken. Dengan kata lain, dari tadi Adam nelpon si Laura. Kok bisa? Laura kembali muncul di grup dan ngidupin video call. Entah gimana ceritanya, kamera itu udah ada di sudut ruangan di mana Ken berada. Saat kameranya udah ketahuan sama Ken, semua panggilan mendadak berakhir. Blair dan yang lainnya mencoba menyambung lagi ke panggilan video dan ngelihat webcam Ken yang masih loading. Tapi tiba-tiba semuanya kaget ngeliat Ken yang tiba-tiba menghantamkan dirinya sendiri di depan webcam sambil teriak memohon ke seseorang untuk nggak membunuhnya. Semuanya makin bikin kaget ketika ngeliat Ken lagi bikin jus tangannya sendiri dan memotong lehernya sendiri dengan mata pisau blender. Ngeri abis dah, gila. Semuanya shock melihat kejadian itu, terutama para ciwi-ciwi. Adam muak dengan semua ini dan memutuskan untuk cabut dari rumah. Ini kayaknya feeling gue abis ini Adam gak sih? Tampangnya yang sok berani, tapi langsung ciut ketika lampu rumahnya mati sendiri. Laura menyuruh Adam kembali ke tempat duduknya dan kembali nyalain lampu rumah Adam dari jauh. Dia ngajakin mereka semua main Never Have I Ever. Artinya apa Bang Messi? Atau pernah gak pernah. Jadi aturannya, Laura bakal ngasih pertanyaan, sedangkan mereka berempat harus nunjukin kelima jarinya. Nah yang merasa pernah melakukan hal itu, dia harus menurunkan salah satu jarinya. Kalau nggak ada yang ngaku atau pura-pura ngaku, dia bakal mati. Gila, ini seru juga nih. Permainan pun dimulai. Laura melempar pertanyaan yang bikin mereka semua mengakui aib-aib mereka sendiri. Adam yang gampang emosi malah ikutan buka aib Blair yang suka main cowok, diikuti dengan Mitch. Udah gitu, Blair nampilin video Blair dan Adam lagi mantap-mantap. Wes, rungkat kabeh iki anjrot. Laura ngirim tulisan ke Adam dan Blair dan mereka terpaksa nggak boleh nunjukin isi tulisannya. Wes ngerti pacarnya selingkuh, Mitch makin emosi dan bikin salah paham. Ditambah lagi, Laura pakai ngancem Mitch akan mati kalau dia keluar dari ruangan. Blair terpaksa nunjukin kertas itu ke Mitch dan Adam langsung menembak mulutnya pakai pistol. Ternyata, Adam juga menerima tulisan yang sama, tapi ditujukan ke Blair. Waduh, Adam udah wassalam nih, tuh kan? Walau Adam udah wassalam, permainan masih berlanjut. Dalam kondisi putus asa, mereka bertiga harus melanjutkan permainan bongkar aib ini. Blair menyuruh Jess untuk gak menjawab pertanyaan Laura, yang bikin lampu kamar Jess tiba-tiba mati. Dengan randomnya, Blair buka sosmed untuk minta bantuan sama orang random dengan nelpon polisi ke alamat rumahnya. Nah, alhamdulillah ada yang baik hati buat bantuin Blair. Tapi sayangnya, Laura tahu perbuatan Blair. Dia mengucapkan selamat tinggal ke Jess, lalu mendadak video dari Jess terputus. Blair dapat notif dari akun Jess yang ternyata Jess ini berakhir tewas dengan masukin catokan curly ke mulutnya. Aduh, gue kena setrikaan aja udah perih banget dah.
Nah, sekarang tinggal Blair dan Mitch yang dalam kondisi gelap-gelapan. Salah satu di antara mereka harus mengakui siapa yang ngeposting video aib Laura di internet. Laura sudah tahu kalau yang upload itu adalah Mitch, tapi Blair nggak mau nuduh dan terkesan masih melindungi pacarnya. Tanpa menunggu hitungan mundur, Mitch nusuk matanya sendiri dan berakhir tewas. Blair shock dengan kematian Mitch, tapi Laura malah ngasih hitungan mundur seakan menunggu pengakuan dari Blair. Blair mencoba mengingat kembali pertemuan mereka, seakan pengen nyawanya diampuni. Sampai hitungan selesai, kita baru dikasih fakta mengejutkan kalau Blair lah yang merekam video pembulian Laura. Wah, parah sih mbak. Wong konco kental loh, mbok hianati ngono. Wes. Di akhir cerita, Blair mendengar suara decitan pintu kamarnya. Arwah Laura menutup laptop dan Blair yang udah kesurupan arwahnya Laura. Oke, jadi begitulah cerita Unfriended. Horornya agak beda ya kayak biasanya. Gue lebih takut sama jump scare-nya sih. Kayak tiba-tiba hening, tiba-tiba ada aja adegan ngagetin. Ditambah lagi beberapa momen visualnya yang sengaja nge-glitch gitu, yang bikin gue nih gak nyaman ngelihatnya. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau ngebosenin? Tulis pendapat kalian di komentar. Request film atau series juga sekalian di komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita semua itu diciptakan sama. Jadi gak usah lah beli-belian kayak gitu. Gak baik. Udah itu. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.